Ini nasabnya para habaib tidak logis. Kenapa tidak logis? Karena dia mengaku di abad ke-9 tentang orang-orang yang ada di abad ke-4 Hijriah, sementara di abad 4 Hijriahnya sudah ditulis nama-nama keluarga Nabi, nama-nama keturunannya. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa dari anaknya yang bernama Ubaid. Sementara di kitab nasab yang ada di abad 4, anaknya Ahmad bin Isa tidak ada yang namanya Ubaid. Anaknya Ahmad bin Isa hanya 3, namanya Muhammad, Ali, dan Husain. Lalu berdasar apa mereka mengaku turun Rasulullah dari Ahmad bin Isa? Padahal Ahmad bin Isa tidak punya anak namanya Ubaid. Sederhana sekali. Hanya begitu saja sebenarnya. Kitab-kitab yang ada di abad ke-4, Siri Silsilatil Alawiyah, di abad ke-5 Tahdibul Ansab Al-Majdi Muntaqilatul Talibiyah, tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid. Di abad ke-6 seorang ulama ahli sunnah wal jamaah madzhab Syafi'i, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, namanya Imam Al-Fakhrur Razi, di dalam kitab nasabnya yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah menyatakan anaknya Ahmad bin Isa hanya 3. Pertama Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada yang bernama Ahmad. Begitu pula kitab-kitab nasab yang ada di abad ke-7, Al-Fakhri, Al-Asili. Di abad ke-8 ada kitab As-Sabatul Musal. Ini semuanya kitab nasab. Yang saya sebutkan ini kitab nasab. Di abad ke-9 ada Umdatul Talib Al-Kubra, Umdatul Talib Al-Wusta, Umdatul Talib As-Sugra. Semuanya tidak mencatat Ahmad bin Isa punya anak bernama Ubaid, Ubaidillah atau Abdullah. Baru di abad 9 ini para Habib Ba'lawi nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah. Kitabnya bukan kitab nasab, kitab tasawuf, kitab kuropat-kuropat, cerita-cerita keramat yang tidak terverifikasi. Itu namanya Kiai Wahono, itu khurafat. Kalau misalnya karamat para wali itu benar, itu namanya karamah. Ditulis oleh orang yang melihat tentang keramatnya seorang kiai, seorang wali, itu namanya keramat. Tapi kalau cerita-cerita palsu, cerita-cerita fiktif akan seseorang kemudian dicatat di dalam satu kitab sementara tidak terjadi pada masanya, itu namanya khurafat, cerita-cerita palsu. Hanya untuk mengangkat performa kesejarahan orang yang dimaksud saja. Sebenarnya orang itu tidak seperti itu. Pada masanya nggak dikenal. Seperti katanya Mi'raj 70 kali sehari. Kakeknya Ba'lawi ini Faqih Muqaddam Mi'raj 70 kali sehari. Itu tidak rasional, yang pertama. Yang kedua, pada masanya hidupnya Faqih Muqaddam ini, dia hidup di abad ke-7 Hijriah, 653 Hijriah dia wafat. Tidak ada satu kitab pun yang mencatat tentang sosok bernama Faqih Muqaddam ini. Teaya jelmana. Tidak dicatat sebagai ulama, tidak dicatat sebagai wali, tidak dicatat sebagai lurah. RT aja, nggak ada itu tulisannya Faqih Muqaddam jadi RT pada masanya. Kitab-kitab sejarah banyak sekali yang ada di abad ke-7 itu. Kitab-kitab sejarah itu sudah banyak di Yaman itu. Tapi sama sekali ketika orang-orang Tarim pun disebutkan, itu kiai-kiai di Tarim disebutkan namanya si A, si B, si C pada masa itu. Tapi ini sosok Faqih Muqaddam iya entah disebutkan. Ini adalah sebuah tanda bahwa memang sosok ini tidak ada. Minimal ada tapi dia bukan siapa-siapa.
Lalu bagaimana setelah beberapa ratus tahun di abad 9, 895 Hijriah, dia ditulis begitu besar, melebihi Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini hidup di abad ke-5 ke-6. Itu pada masanya dicatat semua oleh para ulama. Ibnul Jauzi yang satu masa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, ulama yang menulis kitab, yang mencatat di Baghdad ada seorang ulama besar yang kalau ngaji ribuan jumlahnya, yang keramatnya itu zahir namanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini contoh orang asli, keramatnya asli. Jadi kalau ditelusuri di dalam kitab-kitab yang ada pada masanya, dia itu terverifikasi. Kalaulah keluarga Ba'lawi ini benar seperti yang mereka sebutkan dalam ceramah-ceramah itu, bisa nurunin rantai dari emas. Emas dari langit. Iya. Emas dari langit. Bisa nurunin rantai dari emas dari atas langit gitu. Ini pasti kan sesuatu yang sangat luar biasa. Tentunya kalau misalnya terjadi, tidak hanya dilihat oleh anak cucunya yang menulis itu dong. Karena kan dari langit di atas banyak yang lihat. Harusnya banyak yang lihat juga dong ulama-ulama di Tarim itu. Sedangkan di Tarim banyak sekali ulama-ulama dari keluarga Bafadal, dari keluarga Al-Khatib, dari keluarga-keluarga lainnya. Kenapa yang lainnya itu menulis kitab tapi tidak mendeteksi adanya rantai turun dari langit yang terbuat dari emas? Itu tidak ada lagi jawabannya kecuali memang berita itu palsu. Itu namanya khurafat. Itu dari ilmu sejarah tidak terverifikasi, ilmu nasab tidak terverifikasi, ilmu filsafat tidak terverifikasi, karena filsafat harus logis tadi kan, harus logis, verifikatif. Itu dalam teori ilmiah itu logis, verifikatif, masuk akal. Kalau tidak masuk akal sebuah sejarah itu tidak ilmiah namanya. Kalau tidak ilmiah itu namanya apa? Cerita saja. Al-khabar, information. Information itu al-khabar mahtamala sidqa wal kadhiba. Sesuatu yang mungkin saja benar, mungkin saja salah. Bagaimana kita untuk mengetahui dia salah dan benar? Ya tidak ada lagi kecuali diverifikasi. Teu aya cenah eta syarat-syarat kitab-kitab eta pokoknya geus surah istifadah geus bae. Lamun wis surah istifadah ya wis sah. Sekarang kan sudah surah istifadah. Surah istifadah itu artinya populer. Sampun viral. Wis viral para habibiki turunan nabi kan. Itu sudah katanya, kata Hanif Alatas. Kalau sudah surah istifadah ya sudah katanya. Harus diterima sebagai turun Nabi. Tidak bisa bos. Pembodohan. Tidak bisa. Surah istifadah itu dalam ilmu nasab itu ada definisinya, ada syarat-syaratnya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan, innan nasaba mimma yasbutu bil istifadati illa ayyasbuta ma yukhalifu. Nasab itu memang termasuk sesuatu yang bisa untuk ditetapkan dengan popularitas. Cukup populer saja bahwa Kiai Suparman anaknya Kiai Ahmad. Udah didengar di tengah masyarakat begitu ya sudah, gak usah diteliti-teliti siapa dukun yang menyaksikan lahirnya Kiai Suparman dari istrinya Kiai Ahmad, gak usah begitu. Tapi apabila sudah nyata ada bukti yang membantah, misal ternyata Kiai Suparman dari Kiai Ahmad ini hanyalah anak angkat, maka surah istifadah itu batal. Dalam kaidah ilmu nasab, idza wujidatir riqatu batalatil istifadatu. Apabila kitab sudah ditemukan, maka istifadah itu batal.
Lah sekarang kitabnya sudah ditemukan, As-Sajarah Al-Mubarakah. Anaknya hanya 3, Ahmad bin Isa, Muhammad, Ali dan Husain. Teu aya putra anu ngaranna Ubed, teu aya putra anu ngaranna Ubedillah, teu aya putra anu ngaranna Abdullah. Nah kalau sudah begini berarti surah istifadah itu batal. Katanya kan sudah ada di dalam kitab nasab abad 10, yaitu kitab nasab yang pertama kali mencatat Ba'lawi sebagai turunan Nabi itu adanya di abad 10, Pak. Jadi orang yang diakunya ada di abad keempat, Ahmad bin Isa 345 Hijriah, baru ditulis 651 tahun kemudian. Jadi orangnya itu ada di abad keempat, baru dicatat punya anak namanya Ubed ini tahun 996 Hijriah. 651 tahun dalam sebuah kitab yang namanya Tuhfatul Talib. Nah, sebuah kitab walaupun kitab nasab, kalau kitab nasab ini adalah termasuk kitab nasab hadisah, ini tidak bisa mengisbat orang-orang yang qadimah. La yumkinunal hadisu anin nasabil qadimi binaan ala ma warada fil kutubil hadisah. Kata ahli nasab itu dalam kitab Usulu Ilmil Ansab, bahwa la yumkinunal hadis, kita tidak mungkin berbicara anin nasabil qadim, tentang nasab yang sudah jauh di abad keempat, binaan berdasarkan alama warada fil kutubil hadisah, dengan berdasarkan kitab-kitab yang ada di tahun-tahun yang baru seperti 900 Hijriah, abad 9 Hijriah. Tidak bisa. Kalau bicara tentang Ahmad bin Isa, ya kitabnya harus kitab abad keempat. Kalau tidak ada yang paling dekat, kalau tidak ada yang agak dekat, kalau tidak ada yang agak dekat berikutnya. Demikian cara bekerja ilmu sejarah dan ilmu nasab. Kalau misalnya abad ke-10 ini disebutkan yang namanya Ahmad bin Isa punya anak Ubed, tidak ada kitab yang menentang di abad sebelumnya, ini tidak jadi soal. Dalam ilmu nasab, dalam ilmu sejarah itu disebut argumentium ex silentio, yaitu kita memegang sebuah historiografi sejarah berdasarkan data yang kita temukan paling dekat dengan masa kejadian. Kecuali ada lagi nanti ditemukan yang lebih dekat lagi, bertentangan dengan yang kita temukan sebelumnya, maka yang kita temukan sebelumnya yang agak jauh ini hilang ihtijajnya, hujiyahnya dengan kitab-kitab yang kita temukan di abad-abad yang lebih dekat itu. Jadi di abad 10 dikatakan Ubed punya anak, Ubed adalah anak Ahmad, tapi bertentangan dengan seluruh kitab yang ada di abad 9, 8, 7, 6, 5 dan 4. Ini tidak bisa dijadikan dalil kitab-kitab baru ini. Kata Hanif Alatas, kitabnya ada 140 kitab. Kitab apa itu? Kitab sejarah atau kitab tasawuf. Kitab nasabnya cuma Tuhfatul Talib, kemudian Tuhfatul Azhar, dan kitab Samsul Zahirah. Itu pun ditulis oleh mereka sendiri, Samsul Zahirah. Sedangkan kitab itu mulai adanya sejak abad ke-10 sampai sekarang. Abad 9 sampai abad di mana Ahmad bin Isa itu ada, tidak ada yang menyebutkan Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubed. Maka ini secara ilmu nasab batilun maudu'un mardudun munqati'un.